Jadi anak pertama saya lahir tanggal 8 September, yang kedua 19 September, yang ketiga 19 September juga. Cuman beda tahun gitu kan, beda tahun. Mengucap syukur, kenapa? Waktu itu saudara, bidan yang membantu istri saya melahirkan itu takut ngomong sama saya. Saya tanya, kenapa takut? Iya Pak, karena anaknya perempuan lagi katanya kan. Jadi tiga perempuan, saya nggak takut, bidan takut saudara. Tapi saya tetap mengucap syukur. Kenapa? Kami doakan Tuhan, aku minta anak laki-laki, kami minta anak laki-laki gitu kan. Nah, kemudian berselang 5 tahun kemudian, kami berharap, tetapi sudah lupa karena berdoanya sudah kelamaan gitu kan. Kelamaan minta, akhirnya lupa saudara. Lupa. Satu ketika ada agenda puasa Daniel 40 hari. Selama 40 hari kami tidak boleh makan daging, tidak boleh makan semua yang berhubungan dengan daging. Kami taat saudara. Kami melakukan, tidak makan daging, tidak makan apa. Tahu-tahu di pertengahan puasa Daniel, istri saya hamil saudara. Padahal sebelumnya kami ditawarkan, bagaimana kalau ikut program? Ikut program, iya, nanti makanannya kita atur, harus daging, harus ini, minumnya kita atur. Jadi jangan makan sayur, anaknya perempuan terus katanya kan. Ya, saya mikir-mikir, wah, program susah, sudah tidak usah ikut program. Akhirnya berjalan normal saja. Di pertengahan, di sekitar tanggal-tanggal hari yang ke-20 puasa itu, istri saya hamil saudara. Kalau secara manusia, secara normal, kita berpikir, waduh, makan sayur terus selama sudah 20 hari lebih, hamil pula istri. Yang keluar nanti kira-kira apa? Cewek lagi. Jadi saya duduk malam, saya protes sama Tuhan gitu kan. Tuhan, kenapa kok malah istri saya hamil? Puasa Daniel Tuhan, ingat Tuhan puasa Daniel, dia bilang gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, selesai puasa Daniel, ya mengucap syukur untuk apa yang Tuhan beri. Kehamilan istri saya makin besar. Saya juga tidak memikirkan mujizat Tuhan terjadi. Kami tetap minta anak kami cowok gitu kan, laki-laki. Dan tidak diduga, tidak pernah kami pikirkan, pada bulan yang ke-6, kontrol ke dokter kandungan, dokter periksa saudara, periksa. Karena dokter ini sudah hafal dengan kami yang sering punya anak gitu kan. Anaknya banyak, pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat ini dia periksa, dia yang nyeletuk duluan. Duh, Pak, Bu, cowok loh anaknya ya. Kami kaget sudah. Malam hari itu, saya sama istri saya bersuka cita karena dokter bilang cowok gitu kan. Tapi malamnya saya nggak bisa tidur saudara. Kenapa? Saya ingat dosa. Saya protes sama Tuhan. Saya ngotot sama Tuhan, ngapain puasa Daniel kok istriku hamil gitu kan. Waduh Tuhan, makan sayur terus hamil istri saya. Waduh, gimana Tuhan? Cewek nih Tuhan. Ternyata di bulan ke-6 Tuhan pakai dokter untuk menutup mulut saya yang protes ini. Dibilangnya cowok saudara. Tapi dokter bilang, belum pasti, tapi nanti kalau sudah 8-9 bulan sudah mulai saya kasih tanda lah. Kemudian kami pulang mengikuti menjalani kehamilannya, proses kehamilan istri saya sampai ke 8 bulan. 8 bulan dokter bilang apa? Saya pastikan, saya tulis di buku AGR rekodnya ini, cowok, dan lahirlah anak cowok saudara. Dan mujizatnya lagi, bukan hanya itu saudara. Ketika anak saya lahir, saya booking kamar untuk melahirkan, kamar bersalin. Waktu itu karena bersuka cita punya anak cowok, saya booking kamar yang presiden, yang paling bagus saya booking. Saya sudah nggak mikir biayanya nanti pasti Tuhan sediakan gitu ya. Kita booking kamar yang paling bagus. Anak saya yang 3 saudara, begitu masuk ruangannya, habis ruangannya diinjek-injek semua. Kenapa? Ada buahnya, ada sofanya, ada macam-macam kemewahannya ada gitu kan. Dan saya bilang, kalau kalian lebih lama di sini, saya rasa rumah sakit ini tekor, bangkrut, habis semua gitu kan. Nah,
Kemudian kita menikmati lahir anak cowok. Tanggalnya pun Tuhan kasih yang bagus. Tanggal 17 Agustus saya nanti, dia lahir ternyata meleset 1 hari. 18 Agustus lahirnya. Ya, saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Waktu itu pas pawai besar-besaran di kota Jambi semua macet, masih ada polisi. Saya tanya, Pak, bisa nggak saya ke rumah sakit bersalin yang situ? Bisa Pak, berhenti di situ, kemudian jalan kaki aja. Bayangin sudah mau lahir terus jalan kaki kan gitu kan. Jalan kaki ada kalau sekitar 3 km ibu-ibu. Saya bilang nggak masuk akal. Kemudian putar jalan, Tuhan sediakan rumah sakit yang terbaik, ruangan yang terbaik. Dan dahsyatnya Tuhan, ketika pada saat istri saya melahirkan, saya minta izin sama bos saya. Bos saya bilang, wah sukacita ya kamu punya anak cowok. Ternyata saudara, dia yang melahirkan semuanya dikasih lebih sama Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan, bahkan ada lebihnya, berlimpah-limpah diberkati Tuhan. Dan saya punya anak yang laki-laki ini Tuhan berkati luar biasa. Amin.